Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pito Rizky Anwar dari kelas C, dari kelompok 1. Di sini saya sebagai moderator dan saya bersama teman-teman saya, Muhammad Wildan Firmansyah, Satrio Triwahyu, dan Medi, akan menjelaskan tentang hakikat manusia dan pendidikan dan profesi guru. Di sini ada 3 pokok bahasan. Yang pertama, hakikat manusia. Yang kedua, hakikat pendidikan. Dan yang ketiga, profesi guru. Pembahasan yang pertama yaitu hakikat manusia yang akan dijelaskan oleh Saudara Wildan Firmansyah. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hakikat manusia. Hakikat manusia dari sisi penciptaannya adalah makhluk yang sempurna karena dibekali dengan akal. Maka dengan akal itulah manusia itu akan selalu berpikir tentang kelangsungan hidupnya dan generasinya. 2. Sigmund Freud. Misalnya, berpandangan bahwa hakikat manusia sebenarnya bisa ditinjau dari struktur jiwa yang dimiliki yang terdiri dari 3 hal, yaitu das Es, das Ich, dan das Über-Ich. Manusia tidak ada bedanya dengan alam semesta yang serba materi. Manusia ialah apa yang nampak sebagai wujudnya. Sedangkan paham idealisme yang sering juga disebut dengan paham rasionalisme atau spiritualisme memandang manusia dari aspek mentalnya. Jasmani atau tubuh hanya merupakan alat jiwa untuk melaksanakan tujuan, keinginan, dan dorongan jiwa atau rohani, spirit, dan rasio manusia. Baik, terima kasih. Ya, di sini saya akan menambahkan. Jadi, dari hakikat manusia, yang dimaksud dengan hakikat manusia di sini menurut atau dari sisi kepercayaan yang mana seperti yang sudah dijelaskan tadi. Hakikat manusia adalah makhluk sempurna yang dibekali dengan akal. Sehingga dia berpikir bagaimana cara dia untuk bertahan hidup dan generasinya. Banyak tokoh yang berpendapat seperti Sigmund Freud, yaitu dia berpendapat bahwa hakikat manusia bisa ditinjau dari struktur jiwa yang dimiliki. Hal ini dapat dilihat langsung dalam kehidupan sehari-hari, di mana manusia tidak ada bedanya dengan alam semesta yang serba materi. Ada beberapa paham mengenai hal ini, di antaranya paham idealisme atau rasionalisme atau spiritualisme, di mana paham ini memandang manusia dari segi mentalnya. Jasmani atau tubuh hanya merupakan alat jiwa untuk melaksanakan tujuan, keinginan, dan dorongan jiwa, atau rohani, spirit, dan rasio manusia. Pembahasan kedua yaitu hakikat pendidikan. Hakikat pendidikan ini akan dijelaskan oleh Saudara Satrio Triwahyu. Silahkan.
Satrio. Baik. Maaf, Hakikat putus-putus. pendidikan. Ulangi. Halo, Satrio. Putus-putus, ulangi. Halo, halo. Yo, bisa. Yuk, silahkan. Yo. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hakikat pendidikan. Pendidikan itu adalah upaya alami mempertahankan kelangsungan dan keberlanjutan kehidupan. Secara alamiah, sejak pertama manusia yang berstatus orang tua itu akan senantiasa mendidik anaknya agar anaknya dapat bertahan hidup, sehingga kehidupan dan keturunannya terus berlangsung dengan baik. Pendapat lain menyatakan bahwa pendidikan secara sederhana dapat diartikan sebagai usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat dan kebudayaannya. Dengan demikian, bagaimanapun sederhananya peradaban suatu masyarakat, di dalamnya terjadi atau berlangsung suatu proses pendidikan. Ki Hajar Dewantara mengartikan pendidikan yaitu sebagai upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran, serta jasmani anak agar dapat memajukan kesempurnaan hidup dan menghidupkan anak yang selaras dengan alam dan masyarakatnya. Definisi itu tentunya lebih spesifik dalam arti pendidikan di sekolah yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 bahwa pendidikan yaitu sebagai usaha dasar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran sehingga peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan itu di masyarakat, bangsa, ataupun negara. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan, Vito, mengenai hakikat pendidikan. Ya, mungkin menurut dalam artian ini, hakikat pendidikan juga bisa diartikan sebagai upaya alami untuk mempertahankan kelangsungan dan keberlanjutan kehidupan. Di sini saya akan mengambil contoh. Pada zaman purba atau zaman dahulu, kehidupan contohnya dalam proses memasak. Di sini saya akan mengambil contoh batu. Batu merupakan alat untuk menyalakan api. Dengan cara kedua batu digosokkan secara bersamaan. Akan tetapi, sehubungan meningkatnya pola pikir manusia, hal tersebut sudah tidak dilakukan atau tidak digunakan lagi di zaman sekarang. Di zaman sekarang, manusia lebih sering atau sudah banyak yang menggunakan kompor-kompor elektronik atau kompor gas untuk memasak. Di sini juga banyak tokoh yang berpendapat mengenai hal ini seperti Ki Hajar Dewantara yang mengartikan pendidikan sebagai upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran, serta jasmani anak agar dapat memajukan kesempurnaan hidup dan menghidupkan anak yang selaras dengan alam dan masyarakatnya. Definisi ini juga dijelaskan lagi secara spesifik dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
bahwa pendidikan sebagai usaha dasar dan terencana, mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran, sehingga peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan untuk terjun langsung di kehidupan masyarakat agar dapat memajukan bangsa dan negara. Selanjutnya, pokok bahasan selanjutnya yaitu profesi guru yang akan dijelaskan oleh Saudara Medi. Silahkan Medi. Baik, terima kasih. Apakah suara saya terdengar? Ada terdengar. Ada Medi. Baik. Profesi guru. Profesi berasal dari bahasa Latin, yang artinya profesio, yaitu janji atau ikrar dan pekerjaan. Dalam arti sempit, profesi berarti kegiatan yang dijalankan berdasarkan keahlian tertentu dan sekaligus dituntut dari pelaksanaan norma-norma sosial dengan baik. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, Pasal 1 Ayat 4, yang berbunyi profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu, serta memerlukan pendidikan profesi. Prinsip-prinsip profesi guru. Ada 6, yaitu 1. Bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme. 2. Komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. 3. Kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas. 4. Kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas. 5. Tanggung jawab atas pelaksanaan tugas. Keprofesionalan. 6. Penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja. Baik, cukup. Mungkin sedikit tambahan dari saya mengenai profesi guru. Berkaitan dengan hal ini, menurut saya, guru merupakan tokoh penting dalam pembentukan sebuah karakter. Sebab guru profesional merupakan orang yang memiliki keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu, norma, serta memerlukan pendidikan yang baik guna bisa membentuk generasi-generasi muda yang lebih baik agar dapat memajukan negara Indonesia ke arah yang lebih baik lagi. Mungkin dari ketiga materi tersebut ada yang ingin ditambahkan? Baik, saya izin menambahkan yang tadi telah saya jelaskan, yaitu profesi guru. Izin menambahkan. Ya, silahkan. Ya, di sini profesi guru juga dijelaskan bahwa profesi guru merupakan kegiatan langkah awal yang dilakukan oleh seseorang yang bertujuan untuk pengabdian kepada masyarakat tentunya, yang semua unsur pendidikannya dapat dipertanggungjawabkan oleh kita seorang guru.
Dari sinilah pembentukan karakter dimulai. Mulai dari pembentukan sikap, spiritual, keagamaan, pengandalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan dalam bermasyarakat untuk terciptanya rasa berbangsa dan bernegara untuk bangsa Indonesia. Baik, cukup Sudah cukup? sekian tambahan dari saya. Oke, siap, Medi. Mungkin dari kesimpulan materi ini adalah manusia sebagai makhluk yang memiliki potensi-potensi atau intelektual, rasa, karsa, karya, dan religi yang terdapat di dalam dirinya untuk bisa tumbuh dan berkembang, baik fisik maupun non-fisik. Sangat dibutuhkan sekali agar pendidikan dapat terrealisasi. Di sini pendidikan pada intinya untuk membantu manusia menjadi lebih dewasa dan matang secara pribadi sehingga mereka dapat tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang membentuk formasi atau pribadi-pribadi yang unggul secara individu yang secara akumulatif akan membentuk formasi kehidupan sosial bermasyarakat yang unggul pada tata susila secara baik. Jadi antara manusia dan pendidikan adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan untuk saling menyempurnakan. Belajar hakikat manusia, belajar hakikat manusia yaitu bisa dilakukan dengan cara kita belajar dengan sungguh-sungguh sehingga kita dapat memahami apa itu arti pendidikan. Belajar hakikat manusia juga untuk menyempurnakan proses pendidikan dan belajar hakikat pendidikan untuk menyempurnakan manusia. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.